Baiklah, perkenalkan saya Friska Menasa Putri dengan NIM A1A22055, mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan mereview artikel untuk memenuhi tugas sejarah Australia dan Oceania yang diampu oleh Ibu Lisa Rukmana MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel yang berjudul Dampak Migrasi di Australia terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik. Artikel ini diupload pada laman jurnal Artefak. Artikel ini bervolume 3 dengan nomor 2 yang berhalaman pada halaman 187 hingga halaman 194. Artikel ini terbit pada tahun 2015 pada bulan Agustus. Artikel ini ditulis oleh Agus Budirman, SPD MSc, sebagai dosen pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh, Ciamis. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu pengaruh gelombang migrasi dalam sejarah Australia terhadap dinamika pemerintahan, munculnya partai politik, dan perubahan struktur sosial. Kemudian, artikel ini menggunakan metode penelitian, kajian literatur, dan deskriptif historis. Penulis menganalisis sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan migrasi di Australia, sistem pemerintahan federal, dan dinamika partai politik. Sumber yang dikutip seperti Crawford pada tahun 1971 dan Siboro pada tahun 1989 menunjukkan pendekatan kajian historiografis. Adapun hasil penelitian dari artikel ini, terdapat 3 gelombang migrasi utama di Australia. Yang pertama, kedatangan penduduk asli aborigin sekitar 30.000 hingga 70.000 tahun lalu. Kemudian yang kedua, migrasi kolonial Inggris sejak 1788 dan imigran pada masa Gold Rush atau abad ke-19. Yang ketiga, migrasi pasca Perang Dunia II dan dari Eropa dan Asia. Dampaknya menciptakan masyarakat Australia yang multikultural dan kosmopolitan, memengaruhi pembentukan identitas sosial. Kemudian, sistem pemerintahan Australia menjadi federasi dengan 3 cabang kekuasaan, yaitu yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, kemajemukan mempengaruhi munculnya berbagai partai politik seperti buruh, liberal, partai aborigin, partai hijau, partai agama, dan lain-lain. Kemudian yang 9, penelitian ini memiliki kekuatan, yaitu menyajikan uraian historis secara kompleks dan terstruktur, mengaitkan aspek migrasi dengan perubahan politik, representasi sosial, dan struktur pemerintahan. Kemudian, artikel ini juga kuat karena artikel ini menjelaskan sistem politik Australia secara jelas, termasuk fungsi cabang pemerintahan dan dinamika partai politik. Sesudah adanya kekuatan, artikel ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, metode penelitian pada artikel ini tidak dijelaskan secara eksplisit atau tidak ada prosedur analisis, data, atau pendekatan metodologis. Kemudian, artikel ini referensinya cukup terbatas dan sebagian sudah tua seperti Crawford 1971 dan Siboro 1989. Artikel ini lebih bersifat deskriptif daripada analitis. Kurangnya kritis dalam mengaitkan data dengan teori migrasi atau politik modern. Yang terakhir, kelemahan dari artikel ini adalah tidak ada pembahasan tentang kontemporer, misal diskriminasi rasial atau dinamika sosial setelah abad ke-20. Nah, dari semua yang sudah kita bahas, artikel ini mempunyai kesimpulan, yaitu artikel ini simpulannya adalah penelitian berhasil mengidentifikasi pengaruh migrasi dalam membentuk struktur sosial dan politik Australia modern. Artikel ini penting untuk mempelajari hubungan antara sejarah migrasi, pemerintah federal, dan sistem multipartai di negara demokrasi. Meski demikian, kajiannya masih terbatas secara analitis dan tidak membuat pendekatan teoritis mendalam atau data empiris terbaru. Itu saja yang dapat saya review dari artikel yang tadi. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.